Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini coba kasih tutorial untuk prototyping dari apa yang udah kita kerjakan kemarin. Jadi karena kemarin saya coba cari-cari di YouTube, kalau tutorialnya banyak yang terlalu panjang dan mungkin nantinya jadi lebih susah dipahami bagi yang belum pernah nyobain prototyping gitu ya. Jadi saya coba bikinkan video sederhana aja. Jadi dari yang kemarin kita udah tugaskan kan untuk membuat beberapa layar aplikasi Airbnb ini yang menjadi satu flow. Ini lebih ke flow daftar ya, daftar untuk masuk aplikasi, kemudian ya untuk menunjukkan beberapa halaman utamanya saja. Di sini saya coba, tapi saya kasih contoh dengan aplikasi yang lain, jadi nanti teman-teman silahkan pahami saja terus diaplikasikan ke layar yang udah teman-teman buat. Nanti akan sedikit banyak mungkin mirip, maksudnya cara penggunaannya banyak yang mirip, jadi bisa digunakan. Oke, jadi contohnya di sini saya beri contoh aplikasi yang pernah saya buat. Ini ada beberapa layar yang saya sediakan di sini. Di sini kita coba bikin prototyping untuk ini adalah aplikasi audiobook, jadi untuk mendengarkan sebuah ebook gitu ya. Di sini kita coba prototyping kan bagaimana nanti user masuk, kemudian memilih salah satu buku dan mencoba mendengarkan. Jadi kita coba buat simple aja. Nah, biasanya saya bikin, misal ini sudah jadi layar yang kita desain, beberapa halamannya gitu. Jadi kita simpan itu sendiri, kemudian kita copy paste ke tempat lain untuk yang mau kita prototyping. Jadi jangan kita samakan, karena nanti seperti ini kan dia ada layar home, terus kemudian ada overlay yang keluar gitu ya, ada iklan premium. Jadi ini nanti akan terpisah. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah desain-desain yang untuk kita tunjukkan saja ke klien bahwa hasilnya akan seperti ini. Untuk prototyping lebih baik kita pisahkan saja. Jadi misal ini saya sudah buat satu flow sederhana di sini. Jadi kita pisahkan. Nah, untuk prototyping flow sederhananya yang saya akan buat di sini, jadi dari pertama user masuk, buka aplikasi, kemudian masuk ke home, nanti akan muncul overlay atau ya ada salah satu komponen yang dia itu muncul di atas ini ya, halaman utama. Kemudian dia akan memilih buku, terus kita coba memberikan sebuah animasi kecil untuk menyimpan buku. Kemudian dia mulai atau memainkan bukunya, mulai mendengarkan bukunya, dan kita coba berikan satu overlay lagi di mana nanti user bisa melihat ada beberapa chapter di dalam bukunya. Coba kita mulai saja. Yang pertama, sederhananya kita dari welcome ini ya, layar welcome, kita masuk ke prototyping di sini. Di bagian kanan ada prototyping, kita klik di sini. Kalau sudah, kita kan sudah menyediakan satu tombol. Dari tombol ini ketika kita klik, dia akan mengarahkan kita ke layar utama atau layar home-nya. Gitu. Jadi kita tarik saja. Dari sini kita temukan bisa bebas, ini arah dari sini atau maupun dari kanan, dari atas, dari samping, ini sama saja. Kita klik, kita seret ke halaman yang kita tuju, misal ke sini, set. Nah, kita akan menuju halaman home. Triggernya apa yang pemantiknya on tap. Jadi ketika on tap itu maksudnya klik ya. Jadi tombol ini ketika kita klik, dia akan actionnya dia akan navigate to, jadi akan menavigasikan ke halaman home. Nih destinationnya ya. Bisa kita ganti secara manual di sini, atau bisa kita tarik seperti tadi.
Terus animasinya, biasanya kalau animasi untuk berpindah antar halaman kita pakainya instan. Jadi tidak terlalu banyak animasi-animasi yang bisa jadi malah mengganggu atau mungkin bikin berat gitu ya. Jadi user flow-nya nggak rapi, jadi atau ada delay dan lain sebagainya. Jadi untuk pergantian halaman kita coba instan gitu. Gitu teman-teman. Nah, di halaman ini kita kan punya nih isinya panjang. Nggak kelihatan tapi ya, coba kita buat ini. Karena di klip konten, coba kalau kita buka, maka kita akan lihat bahwa isinya ini panjang. Nah, kita pengen dia bisa di scroll ya. Mungkin bisa kita ini saja langsung lihat. Teman-teman bisa klik di sini untuk halaman yang pertama di prototyping tadi. Kita bisa berikan dia flow. Klik. Ini tujuannya adalah ketika diberi tanda seperti ini dia memiliki flow, artinya dia adalah ini saya punya beberapa flow ya. Ini adalah flow ketiga. Di flow ketiga ini dia adalah sebagai layar utama. Teman-teman bisa klik di sini. Langsung klik icon ini atau mungkin klik di preview. Ini ketika teman-teman mau memilih device apa yang digunakan, pastikan frame-nya sama. Jadi saya sudah gunakan frame ukuran 375 x 1812 itu sama dengan frame iPhone. Ini harusnya iPhone mini 375/182. Jadi sama ukurannya. Nah, ketika kita mulai di sini, kita bisa lihat hasilnya secara langsung. Kita udah bikin langsung ke sini ya. Ketika kita klik, dia akan mengarahkan kita ke halaman yang dituju. Teman-teman bisa klik R di keyboard untuk merefresh. Jadi ini akan memulai dari awal lagi. Gitu. Nah, di sini kita pengen nih ininya bisa di scroll, ya kan? Oh ya, ini kalau kita klik dimanapun nanti dia akan otomatis membuka gitu ya. Tapi kalau di R, oke, kita pengen ini bisa di scroll. Scrolling pattern. Nah, jadi ini kita coba. Nah, udah bisa nih. Jadi kalau mau dibuat bisa di scroll, dia komponen yang di dalamnya tuh harus lebih panjang dari layar itu sendiri. Kalau misal kita pendekkan seperti ini, dia nggak bisa di scroll. Ini saya coba scroll ya. Ini nggak bisa. Nah, coba kita panjangkan lagi tadi. Oh maaf, harus yang di dalam. Kita panjangkan lagi. Nah, baru bisa di scroll. Nah, tapi bagian ininya, ini kan harusnya dia berada tetap di bawah nih, nggak ikut scroll ya. Jadi kalau yang bisa di scroll, kita pastikan posisinya itu scroll with parent. Nah, kalau yang bawah, ini saya punya dua komponen. Yang pertama ada navigasi sama ada bagian bawah ini ya untuk iPhone. Itu kita pastikan keduanya posisinya adalah fix. Kita coba ketika dia fix, nah dia akan tetap di bawah. Bedanya apa dengan posisi sticky, stop at top edge gitu ya. Kalau misal kita pakai sticky, dia akan ikut scroll dan dia akan berhenti ketika dia sudah mencapai ujung atas. Ini coba saya panjangkan sedikit. Nih. Nah, dia akan berhenti di atas ini. Ketika dia sampai atas, dia akan berhenti. Tapi kita pengennya kan dia berada di bawah ya, tetap. Nah, jadi kita buat dia fix, stay in place gitu. Terus, dari sini ketika kita masuk, klik di sini, saya pengen yang keluar pertama adalah overlay ini. Jadi dia akan membuka overlay. Caranya bagaimana?
kita tarik sama, kita buka di prototype, kita tanda plus ini, kita klik, kita tarik ke arah yang dituju. Nah, tapi saya mau dia itu membuka langsung tanpa ada trigger apapun. Jadi kita coba pakainya after delay. After delay adalah ketika dia muncul dengan kemudian diberikan delay sesuai dengan yang kita mau. Misal kita buat cepat aja 0, tidak bisa 0, nanti paling kecil 1, dan itu sebenarnya nggak terlalu kerasa. Kita coba dia itu open overlay, terus kita kasih jadi close when click outside. Jadi outside tuh nanti seperti ini teman ya, ini bagian outside-nya. Ini kan tadi cuma bagian overlay cuma ini ya, sampai sini aja. Ini outside-nya. Terus kita bikin juga outside-nya ini kita kasih background 40%, hitam 40% opacity-nya. Coba kalau kita nggak pakai, nah dia akan seperti menyatu gitu ya, karena ini warnanya sama. Jadi kita kasih coba 40% saja. Dan ketika close when clicking outside ini seperti ini. Jadi kalau kita klik di bagian sini di luar overlay, dia akan ke tutup. Nah, kita ulangi. Nah, terus animasinya kita beri sedikit animasi untuk ini. Kita kasih dia move in dari bawah. Nah, terus kita gentle seperti ini. Coba dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Itu overlay. Dan kita bisa klik outside untuk close. Gitu. Oke, terus selanjutnya ketika sudah, saya pengen user itu untuk case yang ini masuk ke buku ini, The Jungle Book. Ini bukunya karena ada di bawah, kita buka dulu klipnya, klip kontennya biar terlihat. Kemudian kita pilih yang ini. Kita mau dia ketika diklik dia mengarahkan ke detail bukunya. Seperti yang tadi, jadi kalau pindah halaman kita instan saja. Kita on tab ya, klik, terus navigasinya ke book detail save. Secara animasinya instan. Kita tutup lagi yang ini supaya nanti bisa di scroll. Oke, jadi kita coba klik di sini, kemudian klik. Nah, kita akan diarahkan ke bagian sini. Ini sama karena kita punya bagian ini, kita pengen dia bisa di scroll gitu ya. Coba kita bikin dia prototype scrolling vertikal. Nah, dia bisa di scroll. Oh ya, bagian atas ini yang tadi sudah saya setting duluan ya. Nah, kalau ini harus kita setting juga. Dia posisinya supaya tidak bisa di scroll seperti ini. Dia kalau yang ini teman-teman bisa pakai fix stay in place atau sticky juga nggak apa-apa karena dia akan berada di atas. Mau kita pakai fix saja. Nah, jadi dia akan tetap berada di atas di sini. Gitu. Oh, nah bagian ini juga kita buat dia fix. Nah, dia akan tetap di bawah. Gitu ya. Misal ini kita perbanyak lagi chapternya gitu. Nah, kita kan bisa scroll lebih jauh. Oke, gitu teman-teman. Nah, dari sini saya mau coba nih kasih animasi. Jadi saya pengen ketika ini di save, dia akan berubah. Nah, contohnya mirip seperti ada di milik teman-teman. Ini ada bagian ini. Ketika bagian ini kita klik, dia akan berubah seperti ini. Nah, tapi kalau di hasil desainnya kita memang pisahkan dua halaman. Nah, untuk prototyping kita cuma butuh satu halaman. Jadi ketika diklik bukan berpindah halaman tapi tetap di satu halaman yang sama, namun bagian ini dia berubah ya. Saya sudah sediakan juga buat teman-teman pakai ini switch-nya. Ini tinggal
copy aja. Nah, caranya gimana untuk membuat berubah tanpa berpindah halaman? Jadi saya beri contoh case yang lain saja biar teman-teman nanti mencoba sendiri. Kita ambil bagian sini. Oke. Kita klik tahan Alt di keyboard. Ini desain aja biar nggak bingung. Tahan Alt di keyboard, terus tarik ke luar sini untuk mengcopy. Jadi kita Alt untuk copy. Nah, di sini saya sudah kasih nama. Kita kasih nama, ini adalah tombol save. Ini ya, save no. Artinya no itu maksud saya dia tidak save gitu ya, belum menyimpan bukunya. Kemudian saya duplikat, terus saya ganti dia pakainya seperti ini. Nah, kalau sudah disimpan, saya berubah ikonnya menjadi ada warnanya, ada warna dalamnya. Kita ganti namanya yes. Ini sama seperti yang kemarin kita membuat komponen. Jadi kita kasih nama dulu. Nama keduanya nanti komponennya adalah save. Yang ini dia no, yang ini yes. Atau mungkin teman-teman mau kasih nama lain juga boleh, misal on, off, dan lain sebagainya. Nah, terus kita pilih keduanya, kita jadikan dia komponen set. Jadi create komponen set di bagian kanan ini ya. Udah. Nah, kita udah punya nih. Jadi kalau misal penggunaannya kan kayak kemarin ya, misal kita ini adalah masternya, jadi kita copy keluar, set. Nah, ini akan mengikuti dia. Jadi kalau kita ganti sini yes, dan tadi jadi yes, ini jadi no, ini jadi yes gitu ya. Ini pun kalau misal kita berubah warnanya seperti kemarin, kita ganti warnanya misal jadi merah, dia akan mengikuti. Jadi kalau mau merubah sesuatu, kita rubah di bagian masternya, di parentnya gitu. Kita Ctrl Z, undo. Nah, di sini saya mau ketika dia diklik gitu, dia berubah menjadi seperti ini. Kita prototyping. Nah, kita tarik dari sini, kita klik, nah, dia akan berubah. On tab, change to ini ya, change to yes, berarti change to yes. Animasinya instan aja karena nggak terlalu terlihat juga. Nah, coba bagian ini delete aja. Yang ini kita copy, kita letakkan di tempat yang tadi. Caranya kita klik di sini, terus kita klik kanan, paste to replace. Jadi kita ngepaste itu langsung menggantikan yang sudah ada. Jadi tidak tertumpuk, dan secara posisinya juga dia akan sama sesuai dengan yang udah kita buat. Klik, nah dia akan replace di sini. Sama ya, jadi kita bisa klik. Coba kita animasikan di sini ya. Ketika kita klik, nah, dia akan berubah nih. Jadi kayak seperti ini. Coba bisa kita balikkan lagi, kita buat ini, ketika diklik kembali ke yang awal. Jadi seperti ini gitu. Nah, terus mungkin sedikit kita kasih agak advance sedikit, lebih jauh. Saya pingin ketika yang ini terbuka, dia itu membuka sebuah overlay tanda bahwa ini sudah audiobook save to library. Jadi ketika udah berhasil di save, dia akan memberikan tanda seperti ini, ada pop up-nya kecil gitu ya. Nah, kita berarti dia ketika sudah dibuka, dia after delay. Jadi tanpa perlu diklik apapun, kita bikin langsung saja 1 ms. Kita ganti actionnya open overlay. Ini nggak usah kita kasih klik outside karena dia nanti akan kita coba hilangkan sendiri, dan nggak usah kasih background, jadi warnanya akan biar tetap sama saja. Kita tadi after delay 1 ms, terus
ini dissolve aja. Coba kita bikin di sini, kita klik, nah dia akan keluar seperti ini ya. Terus kita buat di sini bagian ini, kita beri overlay, beri interaksi after delay, dia close overlay. Jadi dia setelah beberapa detik, misal kita buat dia 3 detik tuh, 3000 milisecond, dia akan menutup overlaynya. Kita coba ulangin di sini, kita klik, dia keluar. Setelah 3 detik harusnya dia hilang ya. Gitu. Kemudian dari sini saya ingin user mendengarkan audiobooknya, mulai mendengarkan. Jadi kita on tab navigasi. Ini biasanya dia akan mengikuti yang terakhir kita gunakan, kan di terakhir kita pakai dissolve ya. Nah, kalau ini coba kita kembalikan lagi seperti awal, kita instan karena kita berpindah halaman. Jadi on tab di sini, tombol ini ketika kita klik dia akan menuju ke play, halaman play. Nah, sama kita mau bikin tombol ini ketika diklik jadi pause gitu ya. Ini harusnya pakai desain, kita tarik aja ke sini, kita copy. Nah, saya juga udah punya satu yang playnya, jadi kita taruh sini aja. Kita kasih nama keduanya play button, kasih slash yes. Nah, nanti keduanya akan jadi yes. Berarti kan kalau yes yang ini ya, berarti kalau ini no. Karena ini kan berarti kalau ada tanda seperti ini berarti sedang bermain atau nyala berarti ya, sedang berputar audiobooknya. Kalau yang ini ketika ini muncul berarti kan tidak. Kita ganti nama dia no. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kemudian seperti tadi kita buat dia sebagai komponen set. Kemudian kita berikan prototipenya. Dari sini kita jadikan dia on tab change to no, dan sebaliknya kita bikin instan aja. Terus kita copy seperti tadi, kita copy di sini, kita paste to replace. Jadi ketika diklik di sini, nah dia akan berubah. Seperti itu. Sama halnya mungkin ini bagian ini bisa kita buat misalnya seperti ini. Ini 0,75, 1,5, 1,25, 1,5, kemudian ini 1,75, dan yang terakhir 2,6. Ini kita ganti namanya aja jadi speed slash. Nah, ini bisa kita urutkan memberi number. Jadi kita kasih penomoran nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah kita sama seperti tadi, kita buat dia sebagai komponen set. Terus ketika diklik dia akan berubah menjadi ini secara instan. Ini seterusnya, ini ke sini, ketika diklik ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini. Nah, kita pakai yang 1,0, kita copy, kita ganti yang ini, paste to replace. Paste to replace. Jadi ketika digunakan dia bisa berubah secara otomatis gitu ya.
Seperti itu teman-teman. Ini sama, misal kita mau buat dia ketika diklik dia open overlay bagian ini, on tab kita open overlay, terus apa tadi, berarti ya kita close when clicking outside. Ini kan sama seperti yang awal tadi ya. Terus kita backgroundnya kita kasih 40, kita animasinya kita move in dari bawah ke atas secara gentle. Coba kita buat, kita coba. Nah seperti ini, ketika diklik di luar, bagian luar, kita akan gitu teman-teman. Satu lagi yang ingin saya contohkan yaitu di bagian tombol yang ini nih. Ini kan dia semacam loading gitu ya, jadi dia kasih animasi, mikro animasi di tombolnya ketika loading. Nah teman-teman juga bisa nih bikin, coba saya sudah coba bikin. Jadi saya ini nanti untuk pergerakannya seperti apa, ini teman-teman bebas saja, sekreatif teman-teman. Jadi kalau saya bikin kemarin, jadi dia dari yang pertamanya flat kan, sama seperti ini. Saya bikin awalnya nih flat dulu, terus kemudian dia mulai bergerak. Saya bedakan 3 titik ini pergerakannya supaya mungkin seperti gelombang. Nanti teman-teman bisa lebih kompleks atau bagaimana terserah teman-teman. Nah ini saya buat dia itu prototipenya satu-satu nih. Ini dari sini ke sini dulu ya, ini ke sini. Saya buat dia after delay langsung aja 1 microsecond. Terus dia akan change to, dia akan berubah menjadi ini di tombol yang kedua, loading yang kedua. Kita kasih smart animate, terus durasinya 300. Dan semuanya akan sama, saya kasih sama. Jadi setelah bergerak, terus saya beri animasi yang sama. Oh iya, teman-teman kalau bisa, bukan kalau bisa, harus. Jadi misal teman-teman sudah membuat satu ini ya, membuat satu ini, terus teman-teman membuat untuk tombol kedua ini ya, di copy saja dari sini, karena dia harus memiliki nama yang sama. Ini antara ini dengan yang ini, dia harus punya nama yang sama. Kalau enggak nanti dia animasinya nggak akan berjalan mulus. Jadi smart animate-nya, pergerakannya dia nggak akan berjalan mulus. Jadi gitu. Jadi ini dibuat terus di copy aja, baru digerakin, geser dikit, terus di copy lagi ke kanannya, digeser lagi, copy lagi, geser lagi. Jadi bikin satu dulu, terus bikin pergerakannya. Jadi ini di copy, bikin pergerakannya dari yang di copy ini, di copy lagi, bikin lagi pergerakannya, baru sampai akhir. Misal ada 5 di sini. Baru setelah semuanya jadi, kita siapkan prototipenya. Jadi prototipenya menyusul setelah ini jadi. Nah, coba misalkan kita gunakan tombol ini, kita copy, kita taruh di sini, kita paste here. Nah, karena ini kan sudah ada interaksi delay ya. Misal kita mau berikan dia klik, ketika kita klik dia akan menuju ke sini gitu ya. Coba kita tarik. Nah, ketika kita klik, kita pengen dia, coba ya, ini berhasil nggak? Navigate. Nah, terus kita instan. Nah, ini kan sebenarnya dia kalau misal kita klik, kita coba, dia akan langsung otomatis menuju ke sini. Padahal yang kita mau dia itu ada animasinya dulu seperti yang udah kita bikin kan. Nah, makanya tadi saya bikin di awal ini dia after delay, bukan diklik. Jadi after delay itu berarti ketika ini muncul dia langsung otomatis. Dan ini saya buat dia kembali. Jadi setelah dari sini kita after delay ke sini lagi. Jadi dia akan cycle nih, muter terus. Gitu. Nah, caranya adalah kita coba bikin, kita pisahkan ke sini aja, kita copy ini, terus ini kita hilangkan. Oh nggak apa-apa, dia ini, yang ini kita hilangkan saja animasinya, ini juga kita hilangkan animasinya. Ini kita hilangkan animasi yang tabnya, after delay-nya tetap.
Terus yang ini kita detach. Jadi detach itu ini mana ya? Detach instance. Jadi dia akan menjadi bukan bagian dari komponen ini lagi. Bukan dari ini lagi. Kita keluarkan dia, kita hilangkan. Nah, kita mau supaya animasinya tetap berjalan. Jadi dari tombol ini kita klik ke halaman ini, dia akan menuju ke halaman yang ini. Ketika kita klik, kemudian jadi kan dia akan berpindah ke halaman yang sama. Nah, karena ini udah kita detach, jadi nggak ada animasi nih di sini nih. Beda dengan yang ini, karena ini masih sama, jadi dia akan ada animasinya kan. Nah, ketika kita klik tombol yang ini, dia akan menuju ke halaman selanjutnya untuk memainkan animasinya. Nah, dari sini kita langsung arahkan, jadi satu halamannya full, bukan dari tombolnya, kita arahkan ke halaman selanjutnya yang mau kita tuju gitu. Terus triggernya adalah kita pakai after delay. Jadi after delay ini maksudnya yang mau kita pakai adalah, jadi selama misal ini kan tadi saya pakai after delay 300, tiapnya 300. After delaynya 0 dengan durasinya 300 nih ya, durasinya 300. Berarti ada 300 milisecond ke sini, kemudian ke sini juga 300. Berarti kalau di total ada 5 tombol ini, berarti totalnya ada 1500. Nah, jadi kita bisa atur di sini. Kita after delay-nya 1500. Jadi dia setelah 1500 milisecond atau ya. Jadi dia akan berpindah ke halaman selanjutnya atau 1,5 detik. Ya. Nah, kita coba dari sini. Nih. Ini kan belum mulai nih. Atau misalkan jangan ini deh. Ini kan contohnya teman-teman seperti ini ya. Ini continue terus berubah jadi gini ya. Berarti ini ganti tombol yang berbeda aja. Ini kita kasih di sini continue. Kita hapus yang ininya. Kita taruh di tengah. Nah, jadi seperti ini aja. Nah, ini kalau diklik continue, dia sebenarnya terlihat halaman yang sama padahal beda gitu ya. Coba kita ulangin. Kita klik. Nah, dia akan loading dulu baru pindah ke halaman selanjutnya. Begitu. Mungkin itu aja teman-teman. Coba silahkan dibuat. Kurang lebih kalau ini simple ya. Jadi dari sini coba menurut teman-teman ini perlu diklik kah atau enggak, dari sini menuju ke sini perubahan, atau ini sebenarnya butuh halaman yang berbeda atau enggak nih, atau ininya aja yang berubah nih. Terus dari sini ke sini dia butuh interaksi apa, apakah harus diklik atau lain sebagainya. Terus yang ini ke sini nih klik yang bagian mana begitu. Dan seterusnya, ini yang tadi ya loading. Seterusnya, terus yang ini juga ini perubahannya seperti apa. Terus ini menuju ke sini, ini bisa di scroll nggak nih? Sini isinya apa? Berubahnya dari mana ke mana, kliknya di bagian mana. Ini juga bisa di scroll atau tidak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan aplikasikan ke layar untuk ke halaman yang udah teman-teman bikin. Nanti silahkan dikirimkan ke link yang sudah saya buat di grup link Google Sheet ya. Nanti silahkan diisikan di situ seperti biasa pengumpulan tugas. Jadi ini juga sekalian refresh materi kemarin tentang komponen set. Untuk beberapa teman-teman yang belum mengikuti juga sedikit-sedikit bisa lebih paham. Gitu aja, terima kasih.